Baik. Kita memulai ibadah kita. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Kita mengucap syukur buat hari ini. Kembali di tahun yang baru kita bisa kembali berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sungguh anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan atas kita, di mana kita bisa melewati tahun yang lalu 2021 dan kita bisa tiba di tahun yang baru 2022. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan, Bapa, Kau sungguh baik. Ku
Tuhan. Kami merasakan berkat-Mu Tuhan di tahun yang baru ini Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa buat setiap kebaikan-Mu yang kami rasakan Tuhan. Kami bisa melewati Tuhan tahun 2021 Tuhan, yang mungkin untuk sebagian kami Tuhan banyak cobaan Bapa, tapi kami bersyukur Tuhan, kami bisa melewati setiap prosesnya Tuhan. Bukan karena kekuatan kami Bapa, tapi karena kebaikan, karena kemurahan hati-Mu Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk segala setiap kebaikan yang sudah kami rasakan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, Kau lihat kami yang hadir Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi setiap kami Bapa. Tuhan berkati kami Tuhan. Tuhan urapi kami Bapa, agar kami siap Tuhan. Kami siap kasih yang terbaik untuk-Mu Bapa. Kami mengucap syukur Bapa. Kami percaya Tuhan gak pandang rupa kami, tapi Tuhan pandang hati dan kerinduan kami yang hadir saat ini Tuhan. Seberapapun kami yang hadir Tuhan, kami percaya Tuhan Kau hadir Tuhan. Kau hadir, Kau lawat, Kau urapi setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Siapkan hati kami Tuhan, untuk kami lebih lagi Tuhan, lebih lagi sungguh-sungguh untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap Tuhan, kami siap menerima berkat Tuhan. Kami siap memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus yang rindu untuk menerima berkat dan hadirat Tuhan, katakan haleluya, amin. Boleh duduk Bapak Ibu. Bagaimana keadaannya hari ini? Luar biasa? Libur panjang ya, lumayan lah. Walaupun mungkin ada beberapa yang liburannya keluar kota, mungkin ada yang beberapa juga liburannya di rumah kayak saya. Cukup rumah mertua, rumah saudara, itu udah puji Tuhan banget. Hari ini kita bersyukur, kita bisa kembali berkumpul. Tahun yang baru, semangat baru, berkat yang baru juga. Oke, kita mau memuji Tuhan. Bangkit berdiri lagi kali ya, biar lebih semangat. Ayo semangat, semangat, semangat. Kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan masuk gerbang yang bersyukur. Masuk gerbang yang bersyukur dengan penuh pujian, bersihkan di hadiratnya. Nyanyi bersama lagu namanya, puji dan limpah sangka bawah, musik dan tarian.
Oke, kita mau angkat pujian. Selanjutnya kita katakan, firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku. Tuhan, terima kasih Bapa, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami mau memberikan korban persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan setiap kami yang memberi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, amin.
Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari kita masih tetap dalam hadirat Tuhan. Kita satukan hati kita sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Untuk pagi hari ini kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah meninggikan Engkau di tempat ini Tuhan. Kami sudah menyembah Engkau, kami sudah memuliakan Engkau. Karena kami tahu dan kami sadar bahwa hanya Engkau yang layak ditinggikan di dalam hidup kami Tuhan. Dan kami yakin dan percaya ada kuasa dan mujizat Tuhan sedang mengalir dalam hidup kami Tuhan. Ketika kami menaikkan pujian penyembahan kami dengan sungguh di hadapan Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau kembali siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan mengurapi setiap kami Tuhan, baik hamba-Mu yang akan berbicara, menyampaikan firman-Mu, supaya apa yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu hanya perkataan yang berasal dari isi hati Tuhan, yang ingin Tuhan sampaikan di dalam kehidupan setiap umat-Mu di tempat ini. Urapi setiap kami Tuhan, supaya setiap kami sungguh-sungguh dilawat oleh kebenaran firman-Mu, supaya hidup kami sungguh berubah, hidup kami sungguh diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami tahu ketika kami mau fokus kepada kebenaran firman-Mu, ada oknum, ada kuasa kegelapan, setan iblis yang hendak mengacaukan pikiran kami, yang mengacaukan hati kami, mengacaukan konsentrasi kami. Kami patahkan itu di dalam nama Yesus. Kami hanya izinkan kuasa Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran kami dan menguasai hidup kami, supaya kami benar-benar fokus kepada firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Ada sukacita? Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini kita memasuki minggu yang keberapa ini? Kedua. Ya, kedua. Kita bersyukur itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Ya, hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, saya akan memberi tema khotbah saya, yaitu sakit rohani versus sehat rohani, ya. Nah, kita sudah memasuki ya tahun 2022, kita sudah lalui tahun 2021. Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan yang kita hadapi, tapi kalau sampai hari ini kita bisa kuat, itu semua karena kasih Tuhan. Dan oleh karena itu, supaya kita tetap kuat dan tetap sehat di dalam Tuhan, maka kita harus benar-benar memperhatikan kondisi kerohanian kita. Amin. Jadi bukan hanya kondisi fisik kita, kondisi lahiriah kita yang kita perhatikan, tetapi kondisi rohania kita yang perlu kita perhatikan. Karena segala sesuatu yang akan kita terima dari Tuhan itu tergantung dengan bagaimana kerohanian kita di dalam Tuhan. Ketika kita rohani kita sehat, jasmani kita juga sehat. Amin. Ketika kita rohani kita sehat, maka kita akan mengalami sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita membaca kebenaran firman Tuhan yang kita ambil dari kitab Efesus, ya. Kitab Efesus pasal 3 ayat 16 dan ayatnya yang ke-17. Ya. Efesus pasal 3 ayat 16 ayat 17. Sudah ketemu? Yang ketemu sudah katakan amin. Mari kita baca bersama-sama karena hanya 2 ayat firman Tuhan, sambil kita fokus ya, supaya kita mengerti apa yang dimaksud oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Efesus 3 ayat 16 sampai 17. Firman Tuhan begini. 1, 2, 3. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Sekali lagi saya akan bacakan, coba kita simak ya, baik-baik ya.
Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana di dalam hidup kita untuk menjalani tahun 2022 ini supaya tetap kuat, supaya tetap berakar di sini, ya, dan berdasar di dalam kasih hidup kita. Ya, kita tidak diombang-ambingkan dengan situasi dan kondisi, tetapi kita punya kehidupan yang stabil di dalam Tuhan. Maka di sini ada kata di sini, Tuhan akan apa? Tuhan akan meneguhkan melalui apa? Melalui Roh-Nya. Ya. Di sini menguatkan dan meneguhkan kamu melalui Roh-Nya. Ya. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, letak kekuatan kita, saudara yang kasih Tuhan, di dalam menjalani kehidupan ini supaya kerohanian kita menjadi sehat, itu bukan terletak pada kekuatan lahiriah kita, tetapi terletak di mana Roh Allah yang ada di dalam hidup kita yang Tuhan berikan itu, kita izinkan berkarya di dalam hidup kita. Amin. Bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi semata-mata karena pertolongan Tuhan melalui kuasa Roh-Nya yang kudus yang sudah dicurahkan di dalam hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita harus pastikan bahwa kerohanian kita di tahun 2022 harus semakin meningkat, bukan semakin menurun, Bapak yang kasih Tuhan. Ya, kita mungkin kemarin-kemarin bisa naik turun, saudara yang kasih Tuhan, tetapi tahun 2022 harus semakin naik, bukan semakin turun. Dan ketika kita mau kerohanian kita naik, kita harus menyadari bahwa di dalam hidup kita Tuhan sudah mencurahkan Roh-Nya yang siap sedia untuk menolong dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari izinkan kuasa Roh Kudus itu di dalam hidup kita. Dan dikatakan oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Tuhan Yesus ada dalam hati kita, Bapak Ibu Tuhan. Seringkali kita nggak menyadari kenapa kita selalu gagal, selalu jatuh di dalam kerohanian kita di dalam mengikut Tuhan. Kenapa saya tidak stabil? Kenapa saya tidak setia beribadah? Kenapa saya tidak setia membaca firman-Nya, tidak setia berdoa? Saudara yang kasih Tuhan, padahal Tuhan itu ada dalam hidup kita yang siap menolong kita supaya kita menjadi orang Kristen yang terus mengalami pertumbuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini kita akan melihat, saudara, ya, kalau orang sakit, ya, pasti kita mengerti ada ciri-cirinya, toh, ya. Apalagi di sini ibu-ibu, ya. Kalau bapak-bapak, ya kita tahu, tetapi lebih sensitif itu ibu-ibu karena setiap hari diperhadapkan dengan anak, ya, apalagi anak usia 0 sampai usia 5 tahun itu sering sakit, saudara. Sangat paham kalau ibu-ibu kalau anak sakit, tahu anaknya sakit, ya, karena apa? Dikit-dikit demam, ya, dipegang begini sakit, saudara, demam, terus anak itu mungkin menggigil, saudara yang kasih Tuhan, mereka berteriak mengerang kesakitan, ya, itu tanda-tandanya sakit. Demikian pula di dalam kehidupan rohani kita, saudara, kita akan meriksa kehidupan kita. Apakah kita ini benar kerohanian kita sehat atau kerohanian kita sedang sakit? Supaya kita ngerti, saudara yang kasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. Ya, di sini saudara yang kasih Tuhan, kerohanian ada yang pertama adalah kerohanian yang sakit, itu tanda-tandanya ada 5. Ya, saya sebutkan di sini ada 5, dan kerohanian yang sehat juga ada 5, saudara. Mungkin kalau Bapak dan Ibu mau tambahkan silakan. Tapi materi kita pada pagi hari ini ada 5, ya. Kita melihat, ya. Yang pertama, ya, ini tanda-tandanya kalau kerohanian kita sedang sakit, Bapak yang kasih Tuhan. Yang pertama itu suka tentang perkara duniawi. Hidupnya itu melulu hal-hal yang duniawi, ya, itu yang pertama. Yang kedua, mengabaikan kekudusan, ya hidup ya sesukanya, nggak peduli apa yang dilakukan itu menyakiti hati Tuhan atau tidak, ya, mengabaikan kekudusan, itu yang kedua. Yang ketiga adalah hidup dalam kekhawatiran,
Ya, kalau kita hidup dalam kekhawatiran, rohani kita itu sedang sakit, ya. Yang keempat adalah suka iri dan suka dendam. Nah, itu. Kalau di dalam hidup kita masih ada suka iri, suka dendam, suka sakit hati, hati-hati. Itu tandanya kerohanian kita sedang sakit. Ya. Yang kelima adalah kehidupan yang terpusat pada diri sendiri, egois, saudara. Ya. Itu adalah ciri-ciri kerohanian yang sakit. Ya, perhatikan baik-baik. Nah, ada kerohanian yang sehat, ini juga ada ciri-cirinya, ya. Seperti tadi kalau orang sakit itu ada cirinya, ya, kalau sehat. Yang pertama, dia suka mengenal Tuhan. Dia suka membaca firman Tuhan, suka berdoa, dia suka beribadah. Nah, ini adalah yang sehat, saudara. Kalau sudah mulai menjauh, ya, sudah mengabaikan firman Tuhan, hati-hati, udah tadi sakit, ya. Yang kedua, kerohanian yang sehat itu enggan berbuat dosa. Ya, orang yang rohaninya sehat, dia akan menjaga hidupnya. Dia tidak mau hidup dalam dosa. Dia tidak nyaman, dia tidak merasa damai, dia tidak merasa happy ketika dia melakukan dosa. Ya, itu tandanya orang yang sehat rohaninya. Yang ketiga adalah dia hidup beriman. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, dia tetap fokus kepada Tuhan. Ya, tidak fokus kepada situasi dan kondisi, apalagi menyalahkan situasi dan kondisi. Dan yang keempat adalah orang ini adalah orang yang hidupnya rohaninya sehat, dia suka mengampuni. Ya, mungkin banyak sekali orang yang mengecewakan, orang yang menyakiti, tapi dia tetap mengampuni, saudara. Dan dia hidup di dalam kasih. Hidupnya penuh dengan kasih. Itu adalah ciri orang yang sehat rohaninya. Yang terakhir, ya, terpanggil untuk melayani orang lain. Jadi hidup orang yang rohaninya sehat, dia akan selalu menyala-nyala untuk melayani, bukan untuk dilayani. Saudara kasih, itu ada ciri-ciri dan kita akan bahas satu persatu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ya, tadi ciri yang pertama tadi bahwa orang yang sakit rohaninya adalah orang yang suka tentang perkara-perkara duniawi. Memang di dalam hidup ini kita memang masih ada di dalam duniawi, banyak urusan-urusan duniawi yang harus kita kerjakan, tapi duniawi ini bicara tentang keinginan daging, ya. Sedangkan keinginan daging itu firman Tuhan katakan itu bertentangan dengan keinginan roh, ya, dan kita harus mematikan keinginan daging. Dan kita bisa lihat, saudara yang kasih Tuhan, tentang orang yang suka hidup dalam keduniawian ini kita bisa dapatkan di dalam kitab Yohanes pasal 4, itu bicara tentang wanita Samaria, ya. Siapa yang pernah dengar tentang cerita wanita Samaria yang ketemu dengan Yesus di sumur, ya, pemberian Yakub, ya. Di dalam kitab Yohanes pasal 4 di situ diceritakan bahwa ada seorang perempuan, seorang wanita, ya, sedang mengambil air, dan di situ juga Yesus sedang ada di sumur di situ, ingin minum juga. Tetapi dalam kesempatan itu Yesus menggunakan kesempatan untuk melayani wanita ini. Dia ingin menunjukkan bahwa dia itu sang Mesias, dia itu adalah sang Tuhan, sang juru selamat. Ya, dengan apa? Dengan menunjukkan kondisi atau keadaan yang sebenarnya yang sedang dialami oleh wanita ini. Ya. Yesus berkata kepada wanita ini, "Panggillah suamimu." Ya, lalu wanita itu bilang mereka nggak punya suami. Dan Yesus bilang, "Benar katamu, kamu nggak ada suaminya, karena sampai sekarang kamu sudah bersuami 5," katanya, saudara kasih Tuhan, ya, bersuami 5. Artinya wanita Samaria ini hidup dalam keduniawian. Dia memuaskan hawa nafsunya. Dia hidup, ya, sebagai wanita nakal, sebagai wanita pelacur, saudara yang kasih Tuhan. Dia hidup di dalam perjinahan, saudara. Dan kita melihat orang yang ada di dalam kehidupan dunia ini yang memfokuskan hidupnya pada hal-hal yang duniawi, hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, hidupnya tidak akan merasa puas. Seperti wanita Samaria ini, Bapak Ibu Saudara. Dia sudah melampiaskan segala hasratnya, segala keinginan dagingnya, saudara yang kasih Tuhan, menikmati dosa perjinahan, tetapi dia tidak mengalami sukacita di dalam hidupnya. Dia tidak mengalami
kepuasan di dalam hidupnya. Siapa bilang, saudara yang kasih Tuhan, kalau orang yang melakukan dosa itu hidupnya senang? Firman Tuhan saya mengatakan tidak, saudara. Orang yang melakukan dosa selalu akan dikejar-kejar dengan kesalahan. Saudara yang kasih, seperti wanita ini. Tetapi apa? Ketika wanita ini ketemu dengan Yesus, Yesus berkata begini. Mari kita buka di dalam kitab Yohanes pasal 4, Bapak yang kasih Tuhan, ayat 13 dan 14. Saya akan bacakan ya. Ini perkataan Yesus kepada wanita Samaria itu ya. Yohanes 4 ayat 13 dan 14, firman Tuhan katakan begini. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya ia akan memberikan kepadanya, akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, ya. Wanita ini, wanita Samaria hidup dalam keduniawian. Dia mencari kepuasan di dalam hidupnya, tetapi dia tidak merasakan kepuasan, merasa damai sukacita dalam hidupnya. Tetapi Yesus menawarkan air kehidupan itu, saudara yang kasih Tuhan. Bahkan dikatakan kalau wanita ini mau minum dari Yesus, ya, air yang diberikan oleh Yesus, dia tidak akan merasa haus lagi. Bahkan air yang diberikan oleh Yesus itu akan memancarkan kehidupan dari kehidupan wanita itu sendiri, saudara yang kasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, apa makna daripada kebenaran firman Tuhan ini, saudara yang kasih Tuhan? Jika kita memfokuskan dengan hal-hal dunia di dalam hidup kita, kita tidak akan merasa puas, ya. Tetapi jika kita mengutamakan hal-hal rohani, kita ingin mengenal Yesus lebih dalam hidup kita, kita akan menemukan kepuasan, kita akan menemukan kedamaian dalam hidup kita. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, ini ada satu ada satu di dalam Alkitab dicatat ini untuk menggambarkan bahwa kita ini manusia membutuhkan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ketika Tuhan menciptakan, ya, ketika Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, Tuhan berkata kepada tanah, ya, biarlah, ya, tumbuh segala jenis tumbuhan dari muka bumi ini. Maka tumbuhan itu keluar dari bumi, saudara yang kasih, tumbuh di tanah, saudara. Ya, demikian pula ketika Tuhan menciptakan ikan, saudara, ya, Tuhan juga berkata kepada air bahwa biarlah di dalam air itu berkeriapan segala jenis makhluk hidup, termasuk ikan, saudara. Tetapi ketika Tuhan menciptakan manusia, apa yang Tuhan katakan? Tuhan berkata begini, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita, saudara. Saya mau katakan begini, tumbuhan, saudara, tanaman itu kalau dicabut dari tanah, apa yang terjadi, Bapak Ibu kasih Tuhan? Akan mati. Demikian pula ketika ikan, saudara, kita angkat dari dalam air dan kita taruh di luar air, apa yang terjadi? Mati. Demikian juga kehidupan kita sebagai manusia. Ketika kita memutuskan satu hubungan dengan Tuhan, saudara, maka hidup kita itu menjadi bermasalah. Hidup kita, kerohanian kita akan mati, saudara. Seperti di dalam yang dikisahkan di dalam kisah wanita Samaria ini. Hidup wanita Samaria ini, saudara yang kasih Tuhan, dia mengejar hal keduniawian terus, saudara, mengejar kepuasan terus. Tetapi karena dia tidak punya hubungan dengan Tuhan, maka hidupnya itu selalu tidak merasa puas. Hidupnya selalu tidak merasakan bahagia. Tetapi ketika dia menemukan Yesus, saudara, ketika dia menemukan satu hubungan dengan Tuhan, dia mendapat aliran air yang membuat hidupnya mengalami sukacita, mengalami satu perubahan yang luar biasa di dalam hidupnya. Saudara, bahkan di dalam hidupnya sendiri, wanita ini memancarkan kehidupan. Kalau kita baca seluruh pasal perikop yang ada di dalam kitab Yohanes tadi, itu wanita itu ketika dia mengenal Yesus, saudara, ya, ketika dia mengenal Yesus, dia bertobat dari seluruh hidupnya. Dia berubah dari
cara hidupnya yang dahulunya mengutamakan, memprioritaskan hal-hal yang duniawi menjadi apa? Apa yang menjadi kehendak Tuhan. Alkitab mencatat bahwa ketika dia sudah dilayani Tuhan, dia pergi meninggalkan Yesus dan masuk ke dalam kota dan memberitakan Kristus kepada banyak orang. Dan apa yang terjadi? Banyak orang dibawa kepada Yesus dan mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka bertobat, saudara. Nah, di dalam hidup kita, saudara, kalau kita memiliki hubungan dengan Tuhan, saudara, kita tidak mengutamakan hal duniawi dalam hidup kita, tetapi kita suka mengenal Tuhan, kerohanian kita beres di dalam Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Maka ada satu perubahan, ada sesuatu yang Tuhan akan buat di dalam hidup kita. Jadi tahun 2022 kita harus pastikan kerohanian kita sehat. Amin. Supaya apapun yang kita lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Dan saya yakin dan percaya ketika hidup kita berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan berkati kita. Inilah yang Tuhan mau, saudara. Yang pertama tadi ya, saudara, kita harus membedakan di mana kita posisi kita hari ini. Apakah kita masih suka dengan hal-hal duniawi, saudara yang kasih Tuhan? Ya, tadi malam saya cari Indomie ya ke sana. Saya nggak tahu ya apa itu benar ya. Waktu saya keluar dari gerbang, ke samping itu ada wanita-wanita seksi-seksi di situ. Apa benar ya di situ ya? Tempatnya, waduh saya kaget. Nah itu sering kasih Tuhan. Saya kaget, di depan Karanganyar ada hal seperti ini, saudara. Itu ya, itu hal duniawi, hal dunia, mengejar keduniawian. Banyak hal ya keduniawian, kemabukan, pesta pora, ya hidup dalam segala sesuatu keinginan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu tinggalkan. Kalau kita masih ada yang suka mengutamakan duniawi, kita harus lebih fokuskan kepada untuk mengenal Tuhan. Ya, kita harus di tahun 2022 ini harus menjadi jemaat yang suka beribadah. Amin. Amin. Suka beribadah, jangan absen-absen lagi ya. Suka berdoa. Jangan suka hanya berdoa makan saja. Ya, doa syafaat ya. Tadi nggak boleh egois kan. Kalau dia egois itu kalau sudah ada makanan baru berdoa, saudara. Doakan pelayanan di tempat ini, doakan keluargamu, doakan bangsamu ya. Kita harus mencintai firman Tuhan lebih dan lebih lagi. Kita harus mencintai hadirat Tuhan lebih lagi, saudara yang kasih Tuhan. Oke, sekarang selanjutnya kita akan lihat yang selanjutnya. Ya, saya mau sekali lagi menekankan tadi, bicara tentang bahwa kita ini butuh hubungan dengan Tuhan. Ya, saudara yang kasih Tuhan, kalau bumi, saudara, kalau tanah tadi, ya, kalau tanpa tumbuhan dia tetap tanah, saudara. Supaya kita nggak sombong ya, kita benar-benar punya hati, benar-benar membutuhkan Tuhan, bukan Tuhan yang membutuhkan kita. Jadi tanah kalau tanpa tumbuhan dia tetap tanah, saudara. Demikian pula air, kalau dia tanpa ikan dia tetap air. Sama dengan Tuhan, saudara. Dia tanpa kita dia tetap Allah. Amin. Tetapi kalau kita tanpa Tuhan, nah itu jadi pertanyaannya, siapa kita? Kita membutuhkan Tuhan. Oleh karena itu jangan pernah abaikan untuk mengenal Tuhan di dalam hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan, hal yang kedua, saudara, ya, kita akan memperhatikan orang yang kerohaniannya sakit. Ya, orang yang rohaninya sakit adalah itu mengabaikan kekudusan tadi. Ya, orang yang hidup mengatakan dia Kristen belum tentu, saudara, ya, bahwa orang itu sehat di dalam rohaninya. Ada banyak orang Kristen yang sakit rohaninya. Kenapa? Karena mereka suka hidup di dalam dosa, saudara. Ya, dia mengabaikan kekudusan. Mereka menganggap bahwa sekali percaya kepada Tuhan ya sudah pasti selamat. Nggak boleh begitu, saudara. Ya, memang keselamatan itu dianugerahkan, diberikan kepada kita. Tetapi di dalam Alkitab juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus menguduskan diri kita.
harus mengutamakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita, bukan apa yang menjadi kehendak kita. Kita tidak boleh ya melakukan hal-hal yang menyenangkan diri kita, sedangkan kita tahu bahwa hal-hal tersebut adalah sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak bisa berkata, yang penting aku senang, yang penting aku puas, yang penting aku ya happy. Tidak peduli lagi dengan Tuhan, saudara. Tetapi hari ini, saudara yang kasih, mulai tahun baru ini, saudara, kita mau melihat kehidupan kita, bagaimana kita jangan sampai menyakiti hati Tuhan dengan hidup di dalam dosa terus, saudara. Kita harus mencintai Tuhan. Ya, kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan menjaga hidup kita sedemikian rupa. Ya, perkataan kita, perbuatan kita, dan seluruh aspek hidup kita supaya menyenangkan hati Tuhan. Ya, mari kita lihat firman-Nya, saudara yang kasih Tuhan, yang mendasari firman Tuhan ini, saudara. Ya, bagaimana kita harus lebih mengutamakan kehendak Tuhan, mengutamakan kekudusan. Kekudusan itu adalah kehendak Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus, saudara. Karena Bapa kita yang di surga adalah kudus, makanya kita sebagai anak-anak Tuhan harus kudus, saudara. Di dalam Lukas pasal 22 ayat 42, Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita baca. Saya akan bacakan ya. Lukas 22 ayat 42, firman Tuhan katakan ini, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Saudara, ini adalah perkataan Yesus ketika dia mau disalib, saudara. Secara manusia, dia merasa takut, saudara. Ya, posisinya sebagai manusia dia juga mengalami ketakutan yang luar biasa. Dan dia secara manusia mau supaya penderitaan yang akan ditimpakan kepada dia itu dibebaskan dari dia. Tetapi dia berkata, kalau itu kehendak Bapa, kalau enggak kehendak Bapa, biarlah cawan ini aku tanggung, saudara. Jadi Tuhan Yesus memberikan teladan buat kita, saudara, untuk melakukan kehendak Tuhan. Kadang-kala, saudara yang kasih Tuhan, dan bahkan sering ada sesuatu yang harus kita harus kita bayar harga, saudara. Hal itu mungkin menyakitkan secara daging, itu menyakitkan bagi kita. Tetapi saudara yang kasih, sebagai anak Tuhan, kita harus lebih mengutamakan kehendak Tuhan. Ketika kita tahu bahwa apa yang kita lakukan, yang akan kita lakukan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita harus menolaknya. Dan itu kadang-kadang menyangkal, kedagingan kita itu sakit, nggak enak, nggak nyaman. Tetapi itulah yang harus kita lakukan. Kita harus mengutamakan kehendak Tuhan, dan kehendak Tuhan adalah supaya apa? Kita menjaga kekudusan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Jangan pernah main-main dengan dosa, Bang Tuhan. Selanjutnya, saudara yang kasih Tuhan, yang ketiga, saudara, orang yang sakit rohaninya adalah selalu hidup dalam kekhawatiran, selalu hidup dalam kebimbangan, selalu hidup dalam kecemasan, saudara. Tetapi orang yang beriman adalah orang yang selalu hidup dalam pengharapan kepada Tuhan. Dan kita mau, saudara yang kasih Tuhan, kekhawatiran, ya, kalau kekhawatiran terbesit sebentar, ya, tapi kalau hidup dalam kekhawatiran itu jangan, saudara. Ya, untuk menggambarkan ini, saudara, ada ilustrasi begini, saudara. Ada seorang anak kecil yang mungkin usianya masih TK lah, ya. Dia bermain dengan temannya, saking asiknya main, tetapi dia nggak sadar dia sedang makan permen karet, saudara. Ya, sedang makan permen karet. Ketika dia asik bermain sama temannya, bercanda sama temannya, tidak sengaja permen karet itu tertelan, saudara. Dan dia bilang sama temannya, teman-teman, saya ketelan permen karet. Permen karet saya ketelan, katanya. Temannya bilang begini, sebentar lagi kamu mati, kamu. Ya. Itu permen karet lengket di usus kamu, Pak. Sebentar lagi kamu kejang-kejang terus melotot-melotot, kamu akan mati, kamu, katanya. Terus anak ini takut kan? Saking takut ya, nggak tenang, saudara. Dia takut, dia khawatir, waduh, gimana? Pokoknya dia diintimidasi dengan kata-kata temannya. Lalu dia datang kepada papanya.
Pak katanya, saya ketelan permen karet, Pak katanya. Kata teman saya sebentar akan lagi mati. Gimana Pak katanya? Pak tolong Pak, gimana katanya? Papanya bilang gini, nak, kamu tidak akan mati. Ya, tenang, percaya sama Papa, kamu tidak akan mati. Oh Pak, gimana kata teman saya? Kamu mau percaya sama papamu atau percaya sama teman-teman kamu? Percaya sama Papa, perkataan Papa katanya. Yaudah, kalau percaya sama kata Papa, kamu jangan takut. Iya Papa. Udah, akhirnya apa? Dia tenang, dia tidak takut lagi, tidak bimbang lagi, hidup sukacita, dia main-main aja. Ternyata apa? Nggak mati beneran, saudara. Nah, di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang menjadi perhatian kita, saudara, hari-hari ini? Ya, dunia ini sedang memberitakan banyak berita COVID, berita ekonomi yang tidak baik, saudara. Ya, semuanya banyak hal yang negatif, saudara. Tetapi firman Tuhan katakan, jangan kamu khawatir. Kamu mau percaya dengan berita yang disebar oleh dunia ini atau percaya sama perkataan Bapamu di sorga? Itu akan menentukan bagaimana sikap hati kita. Kita akan tenang atau hidup dalam khawatir. Kalau kita percaya dan semua kita tampung berita, informasi yang ada di dunia ini, pasti kita hidup dalam kekhawatiran dan kebimbangan, saudara. Tetapi kalau kita memfokuskan dengan apa yang diperkatakan oleh Bapa kita yang di sorga, pasti hidup kita akan tenang. Karena kita apa? Firman Tuhan kata, janganlah kamu khawatir tentang apa yang hendak kau makan, minum, pakai. Saudara, firman Tuhan katakan itu semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Aku, kata Tuhan, yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga, ya, mengetahui apa yang kita perlukan dalam hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan katakan jangan khawatir. Tuhan firman jangan takut. Ya, hari-hari ini apa yang kita pegang? Kita pegang berita yang ada di dunia ini atau pegang berita yang diberitakan oleh firman Tuhan? Saudara yang kasih Tuhan, itu akan membuat kita menentukan kesehatan rohani kita. Kalau hari-hari ini kita memfokuskan dengan apa yang dikatakan Bapa kita di sorga, maka kita tidak hidup dalam kekhawatiran, tetapi hidup dalam pengharapan dalam Tuhan. Rohani kita sehat, saudara. Yang keempat, Bapak yang kasih Tuhan, nih, yang keempat, orang yang sakit rohani adalah orang yang selalu iri, ya, hatinya dipenuhi dengan keirian, saudara. Ya, hatinya dipenuhi dengan rasa sakit hati, dipenuhi dengan dendam, saudara. Ini, ya, kita hidup di dalam di dalam dunia ini pasti berhubungan dengan orang lain, saudara. Kalau kita berhubungan dengan orang lain, pasti ada kemungkinan bahwa kita akan disakiti, dikecewakan. Tetapi kita sebagai anak Tuhan harus menjaga hati kita supaya jangan pernah hidup dalam iri hati. Ya, kalau tetangga kita udah punya mobil, ya udah kita syukuri, saudara. Ada keluarga kita yang diberkati Tuhan, kita bersyukur untuk mereka. Kita nggak perlu iri hati. Oh, kenapa dia diberkati, kenapa saya enggak, saudara kasih Tuhan. Ya, jangan pernah iri, jangan pernah simpan dendam. Ya, kita harus hidup sebagai anak Tuhan, harus mau mengampuni. Kalau hari ini ada Bapak dan Ibu, mungkin ada ganjalan di dalam hati kita, mungkin dengan orang tua, mungkin dengan saudara, mungkin dengan tetangga, mungkin dengan sesama, ya, di lingkungan, saya tidak tahu, saudara. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, saya mau katakan, engkau harus mengampuni orang yang menyakiti engkau. Apapun argumennya, engkau harus mengampuni. Kalau engkau mau mengampuni, engkau hidupnya akan tenang. Ya, rohanimu akan sehat. Tetapi kalau engkau menyimpan sakit hati, saudara, tidak mau mengampuni dan tidak mau mengasihi, engkau yang mengalami sesuatu situasi yang tidak baik, bukan orang lain, saudara. Kalau engkau mengampuni, itu bukan untuk kepentingan orang lain, tetapi untuk kepentinganmu, untuk kebaikanmu. Tuhan menyuruh engkau mengampuni itu bukan untuk kepentingan orang yang engkau ampuni, saudara, tetapi untuk kebaikan kita sendiri. Kenapa? Kalau kita mengampuni, kita hidup dalam damai sejahtera. Amin. Ya, makan, walaupun makan kangkung kita sukacita, tapi kalau nggak mau mengampuni, makan daging, ingat terus perlakuan orang yang tidak baik, kita nggak happy, saudara.
Ya, ini yang Tuhan mau. Kita lihat, ayo, dasar firman Tuhannya, supaya kita benar-benar meninggalkan iri hati, meninggalkan dendam, tetapi hidup dalam mengampuni dan mengasihi. Efesus 4 ayat 29 dan ayat 31 dan 32 saya akan bacakan begini. Ya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Ini sudah yang kasih Tuhan. Ya, kalau orang yang sehat rohaninya, perkataannya itu sehat. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi perkataan kita harus perhatikan. Jangan terus ya membiarkan perkataan kita itu perkataan yang tidak baik. Ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Kalau supaya kita sehat, kita buang itu semua ya. Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, suka fitnah ya. Itu kita buang dari hidup kita. Yang ketiga 322 katakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara yang kasih Tuhan ya. Kita mengampuni karena kita udah terlebih dulu diampuni oleh Tuhan. Ya, dosa kita ini tidak sebanding dengan dosa sesama kita kalau diukur di hadapan Tuhan. Tuhan sudah mati di atas kayu salib mengampuni kita. Kita juga wajib mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Haleluya. Yang terakhir Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Yang terakhir adalah kita akan melihat bahwa orang yang sakit rohaninya adalah orang yang fokusnya hanya pada diri sendiri. Orang ini hanya ingin dilayani, bukan melayani, saudara. Hati-hati ini di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga, sebagai suami, ayo kita bukan hanya untuk dilayani, tapi kita mau melayani keluarga kita. Amin, bapak-bapak. Layani istrimu, layani anak-anakmu. Engkau memang kepala keluarga yang Tuhan tetapkan, tetapi kepala bukan berarti memerintah dengan tangan besi, ya, memerintah dengan otoriter, tapi kita memerintah seperti Yesus. Dia melayani. Ya, firman Tuhan katakan kalau kita mau ditinggikan, kita harus mau melayani. Itu apa yang dinasihatkan oleh Tuhan. Peninggian itu, ya, penghormatan itu datangnya bukan dari diri kita, tetapi dari Tuhan. Ketika kita mau merendahkan diri, mau melayani, Tuhan nanti akan angkat kita, saudara. Nah, di dalam kehidupan kita juga sebagai umat Tuhan, kita bukan hanya fokus kepada keluarga saja, saudara, tetapi kita juga mau bagaimana kita juga dipakai oleh Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Ya, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sudah berapa tahun kita menjadi orang Kristen? Kalau kita belum melayani, berarti hidup kita masih dilayani, saudara. Nah, di dalam pekerjaan Tuhan juga ada pekerja-pekerja yang diperlukan. Tuhan itu maha kuasa, Dia bisa melakukan segala sesuatunya. Tetapi Alkitab menyatakan bahwa Tuhan membutuhkan rekan kerja, saudara. Tuhan ingin memakai hidup kita untuk apa? Untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Dan saat ini ada pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ya, sebagai jemaat di tempat ini saya rindu. Jemaat di tempat ini adalah mau jemaat yang melayani. Amin. Tahun 2022 harus menjadi jemaat yang melayani, bukan jemaat yang dilayani. Amin. Haleluya. Saya nanti tidak perlu lagi main keyboard sendiri ya. Ya, setelah saya bawa firman, saya doa syafaat lagi. Ya, untuk saat ini tidak masalah, saudara. Tapi saya rindu setiap kita mengalami pertumbuhan. Nanti suatu saat nanti ada penerima tamu di sana, saudara, itu sebuah pelayanan. Tadi kan mengaplikasikan Murah Senyum. Kita sambut jemaat Tuhan, jiwa-jiwa baru, saudara. Kita jangan berpikir tempat ini segini saja. Kita akan perluas lagi, saudara. Bahkan kalau perlu di Karanganyar ini, oleh perkenanan Tuhan, kita bisa dirikan rumah Tuhan. Amin. Saudara, yang dulunya tidak ada, itu melalui siapa? Melalui kita, saudara. Nggak mungkin Pak Ayub sendiri, nggak mungkin, saudara. Tuhan aja nggak mau bekerja sendiri, saudara. Dia butuh menjadi rekan sekerja Tuhan, ya.
Dia butuh rasul-rasul untuk memberitakan firman Tuhan. Demikian pula di tempat ini, Tuhan ingin memakai Bapak dan Ibu saudara untuk melayani jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Soalnya masih ada yang jiwa-jiwa yang sakit di sana. Amin. Yang di sini udah sehat. Haleluya. Pastikan udah sehat dulu ya. Jangan nularin nanti. Keluar nularin kayak corona virus ya. Harus di sini keluar harus membawa kesembuhan buat sana saudara ya. Saya melihat bahwa ada banyak orang-orang Kristen yang masih santai dengan kehidupannya ya, tidak melakukan kehendak Tuhan, dan itu Tuhan mau melalui hidup kita. Kita harus menjadi jemaat yang melayani. Nah, nanti di awal Februari ini ada namanya KOM ya, sekolah ya, kehidupan orientasi melayani. Jadi untuk melayani nanti diperlengkapi saudara. Kita akan diajar dengan firman Tuhan, masih online ya. Saya udah daftarkan beberapa jemaat, nanti udah pokoknya harus siap. Online itu jam 7 malam setiap Selasa saudara. Online dimanapun kita berada bisa ya, pakai aplikasi Zoom saudara. Ini luar biasa. Saudara tidak perlu ke Jakarta sana. Saudara di kamar, saudara mungkin saudara sedang masih ngantri di terminal atau apa. Saudara udah punya waktu 2 jam ya menyimak pengajaran, supaya apa? Hidup kita diperlengkapi saudara. Kalau KOM ini saudara, pengajarannya itu sistematis saudara ya. Karena pengajaran yang sistematis nggak bisa kita ajarkan di dalam ibadah raya seperti ini karena terbatas. Karena materinya itu cukup banyak saudara. Nanti kalau sudah selesai nanti juga ada sertifikatnya. Saya rindu setiap kita terbeban saudara, ada kerinduan untuk melangkah, untuk melayani. Amin. Dan untuk melayani Bapak dan Ibu perlu dipersiapkan, diperlengkapi saudara. Bukan hanya sekedar melayani saja ya. Inilah kebenaran firman Tuhan. Mari saudara, jangan terfokus pada diri sendiri, tapi kita mau melayani sebagaimana Tuhan Yesus juga datang ke dunia ini tidak untuk dilayani tetapi untuk melayani ya. Saya akan bacakan firman-Nya di dalam Markus pasal 10 ayat 45. Firman Tuhan katakan begini: "Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Saudara, Tuhan Yesus adalah Allah di atas segala Allah. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, pencipta langit dan bumi ini. Tetapi dia mau merendahkan dirinya menjadi manusia sama seperti kita. Dan dia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Siapakah kita ini Bapak Ibu Tuhan? Kalau dia raja di atas segala raja mau melayani, ya kita manusia ini hanya debu dan tanah saudara. Kita harus punya hati yang benar-benar hati yang melayani, hati seorang hamba. Amin Bapak Ibu Tuhan. Mari di tahun 2022 ini adalah tahun paradigma baru. Jadi paradigma kita harus dirubah, cara berpikir kita harus dirubah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan ya. Mari di tahun 2000 ini kita semakin lebih lagi mengenal Tuhan. Kita menjauhkan diri dari dosa saudara ya. Hidup dalam kekudusan dan hidup dalam berpengharapan di dalam Tuhan. Dan kita mau mengampuni, mau hidup dalam kasih, dan mau melayani. Haleluya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat setiap kita. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa untuk kebenaran firman Tuhan, supaya firman Tuhan ini benar-benar menjadi rema dalam hidup kita hidupi. Haleluya. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kalau pagi hari ini kami sudah diajar dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya kami memeriksa kondisi kerohanian kami Tuhan. Apakah kerohanian kami sudah sehat atau kerohanian kami sedang sakit Tuhan. Dan kami rindu Tuhan di tahun 2020 ini Tuhan, kami memiliki kerohanian yang sehat Tuhan, kerohanian yang kuat di dalam Engkau Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus yang sudah Tuhan curahkan dalam hidup kami, memampukan kami, menolong kami Tuhan, untuk menghidupi kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Supaya kami hidup terus di dalam rohani yang sehat Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini yang boleh hadir.
Kiranya Tuhan memberkati mereka Tuhan. Engkau menilik setiap keberadaan mereka. Hamba berdoa, Engkau berkati pekerjaan mereka, Engkau berkati usaha mereka, Engkau berkati keluarga mereka. Hamba berdoa untuk hubungan suami istri, Tuhan berkati supaya ada sukacita, damai, sejahtera, ada keharmonisan dalam keluarga mereka Tuhan. Hamba berdoa untuk anak-anak yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka. Tuhan terus memberkati mereka supaya mereka boleh bertumbuh dalam kekuatan, kesehatan, dan hikmat yang daripada Tuhan, menjadi anak-anak menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang memproteksi keluarga lepas keluarga, apapun yang menjadi kerinduan dan harapan di dalam keluarga di tahun 2022 ini. Tuhan yang menolong mereka supaya mereka boleh mewujudkan impian mereka, mewujudkan kerinduan mereka di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus memeteraikan firman-Mu ini di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang kita dengarkan bersama-sama. Saya rindu melihat tangan-tangan yang diberkati dengan firman Tuhan pada siang hari ini. Haleluya. Kita mau belajar lebih lagi, terus menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak mau kesempatan yang masih Tuhan anugerahkan ini kita buat sia-sia. Amin. Pergunakan dengan baik, karena kita tidak tahu apa yang terjadi di depan sana. Tetapi satu hal kita percaya, ketika kita ada dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan menjaga seluruh kehidupan kita, lebih lagi anak-anak kita. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Kita mau angkat satu pujian, kita katakan, kiranya Engkau memberkati kami Tuhan. Kami percaya bahwa penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Kami bersyukur Kau Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Biarlah pujian ini menjadi doa bagi kita katakan, dan memperluas daerahku, dan kiranya Tuhan Kau baik, kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sama-sama kita mengangkat pujian lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Ini doa kami, ini kerinduan kami Tuhan. Dan memperluas daerahku, katakan, dan kiranya Kau Tuhan yang menyertai hidup kami Bapa, menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, daripada malapetaka, katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dengan iman-Mu, sehingga kesakitan tidak menimpa. Lagi katakan dengan sungguh-sungguh, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Oh, kita satukan hati, kita mau berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan Tuhan.
Ajar kami melakukan semua yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Ajar kami melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami Tuhan. Karena kami tahu Bapa bahwa firman Tuhan tidak akan pernah sia-sia di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami ada di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menabur Tuhan. Terus berkati hamba-Mu dengan kesehatan, kekuatan, umur panjang. Sebagai hamba-Mu Tuhan, sebagai gembala, bahkan sebagai suami, sebagai ayah Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan. Keluar masuk hamba-Mu, Engkau berkati, Engkau jaga, Engkau lindungi Tuhan. Engkau terus memberikan kasih karunia-Mu Tuhan untuk hamba-Mu. Bahkan kemurahan-Mu terus melimpah dalam kehidupan hamba-Mu dan keluarganya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap umat-Mu yang hadir pada siang hari Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami Tuhan. Engkau menilik setiap hati kami yang paling dalam Tuhan. Bahwa betapa kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih buat kesempatan siang hari kami boleh ada dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami tahu Tuhan, ini adalah waktu yang terindah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami Bapa. Kami boleh bersama-sama memuji, menyembah, meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih buat setiap hamba-hamba-Mu yang hadir pada siang hari ini. Berkati terus keluarga kami Tuhan. Berkati terus pekerjaan kami, usaha kami, anak-anak kami Tuhan. Berkati suami istri kami Tuhan. Berkati pelayanan kami. Berkati kerinduan kami, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Engkau yang membuat berhasil apa yang kami kerjakan Tuhan. Dan Engkau Allah yang menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani baik melalui pujian penyembahan, bahkan juga untuk persembahan Tuhan, untuk tamborin juga untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati untuk setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Mari Bapak Ibu, adik-adik yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan tanganmu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan kami mengasihi bangsa kami Tuhan. Kami mengasihi bangsa kami dan kami mau serahkan bangsa kami ke dalam tangan kasih anugerah-Mu Tuhan. Berkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Berkati bangsa kami, ampuni bangsa kami, berikan damai sejahtera, sukacita untuk bangsa kami Tuhan. Biarlah bangsa kami itu hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati presiden kami Tuhan, presiden daripada wakil juga Engkau berkati semua Tuhan. Aparatur negara yang ada Tuhan, Engkau memberkati Bapa. Bahkan kami berdoa untuk saat ini COVID yang saat ini sedang mulai naik lagi Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu Bapa. Kami tahu Tuhan bahwa semua ini dalam pengamatan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Kami butuh perlindungan-Mu Tuhan. Kami butuh penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia bahkan di luar negeri Tuhan. Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan yang ada Tuhan, bahkan sebagai gembala, tenaga misioner, bahkan guru-guru yang ada Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap gereja-gereja yang ada di bangsa kami Tuhan. Berkati gereja-gereja yang ada di bangsa kami dari berbagai denominasi Tuhan. Berkati urapi mereka Tuhan, supaya kami boleh satu hati, kami satu roh Tuhan Yesus, untuk memenangkan jiwa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapak, dan kami menyerahkan Tuhan untuk wadah GBI Tuhan, Pak Niko Tuhan, beserta semua Tuhan Yesus, ketua BPH yang ada Tuhan di GBI Tuhan, bahkan GBI Lewi 1 Tuhan berkati, bahkan juga untuk Bumi Bekasi Baru Tuhan, bahkan GBI Lewi yang ada di Karanganyar Tuhan memberkati Tuhan. Setiap hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan melayani, Kau berkati Bapak. Terima kasih Tuhan buat hari ini Bapak, kami bersyukur, kami sudah memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kebaikan-Mu terus melimpah dalam kehidupan kami, dan kami mau Tuhan sempurnakan doa kami ini di dalam doa yang Kau ajarkan kepada kami. Kita sama-sama berdiri, kita mau katakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini dan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari arahkan hatimu dan angkat tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa dan cinta kasih-Nya yang kekal di dalam anak-Nya Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai pagi hari ini, bahkan sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya.
Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.